Tidak disamakan Allah sama ibu itu tidak, ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan, Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non-muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin, terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas suasana di kancah peperangan, ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu ini seperti lagi nyari anaknya, beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan, karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang, dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil, diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi, begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah. Seperti ibu baru dapat anaknya, dan ini di medan perang kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gini. Ditemukan sama dia. Lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat. Sahabat semua saksikan, seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat. Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal. Kalau saat ini kita nyalakan api, kemudian kita suruh, api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang gitu kan. Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya, itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah, dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian, dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada saya. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari 2 hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa mal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah, dan jangan itu dibentrokin sama 1-2 hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa. Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah, aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa, sombong dia, nggak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah.
Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162 sampai 163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita enggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita, yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am 162 sampai 163. Baik, kita akan masuk ke doa permohonan. Ya. Tapi ini benar sudah mau 1:30. Saya jam 2 ada taklim lagi. Ya. Baik. Doa permohonan di halaman 9 ya, yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat, yakni yang memberi manfaat bagi pemohon, atau yang menghindarkan dari bahaya, atau meminta hajat-hajat. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada hajat, disembuhkan penyakitnya, selamatkan dari mara bahaya, ditambahkan rezeki dan segala macam, itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan. Dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup, mampu dan ada di hadapannya, maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum, atau wahai fulan berilah saya makanan, atau seumpamanya atau seumpama itu, atau seperti itu ya. Maka itu tidak menjadi masalah ya. Jadi maksudnya boleh nggak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia? Boleh nggak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya? Itu namanya kan masalah permohonan juga ya. Tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup, bukan jenazah di kuburan ya. Kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita. Nah itu baru boleh. Dan itu pun masih di alam manusia. Minta minum, minta pekerjaan, minta makan ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya bilang demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah, tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya selama dia bukan pelaku kriminal ya. Minta dilindungi ya, ada orang kena longsor, gempa segala macam, kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi lalu kita memberikan kepada dia. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir, karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah cuma formalitas mengatakan misalnya ya saya akan datang, tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan jangan piringnya kembali kosong ya. Jadi selalu bantu, apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel, ada saatnya dia jenuh. Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Nggak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita, nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah itu beda sekali tuh.
Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini, "Wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam, tetapi dia membutuhkan biologis, apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka?" Kata Imam Ahmad, "Ya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya." Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, "Ya, wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani?" Kata Aisyah, "Iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, udah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab. Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya, siapa yang berbuat baik padamu maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia, ya. Jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian. Orang kalau niat ibadah itu pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu. Tidak dianggap remeh. Ya. Jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, "Saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya." Jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang, "Umar, kamu itu salah loh begini." Itu Umar akan terima kasih seumur hidup. Jadi dia besarkan itu kebaikan orang. Sehingga bukan berarti, saya kan sudah pernah balas tuh makanannya. Enggak usah pikir balasan kita. Kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai. Dia kayak satu piring, kita balas 10-20 piring pun tidak ada masalah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak perhitungan dalam memberikan, karena semua itu tetap ada nilai pahala. Sedekah piring pertama, 2, ketiga, ke 100 sama aja pahala terus. Dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik, sunnah Nabi membalasnya, kan gitu. Nah itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini. Yang kedua, berdoa kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Maka ini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir, baik yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati, berada di hadapannya atau tidak, seperti perkataan, "Wahai Kiai Fulan atau Syekh Fulan, sembuhkanlah penyakit saya, kembalikanlah barang saya yang hilang, panjangkanlah umur saya, berilah saya anak," dan lain-lainnya. Semua ini merupakan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Jadi kalau sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah, nggak bisa minta pada makhluk. Ya tadi minta keturunan. Dokter hanya bisa membantu. "Tolong bantu saya dok, tapi jangan bilang dok berikan saya anak." Itu nggak bisa. Karena itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, "Wa iyyamsaska Allah bidurin fala kashifa lahu illa hu, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah, ya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu rezekinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih. Walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita. Ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah, hak sepenuhnya punya Allah, minta keturunan, sembuh penyakit dan segala macam, atau dikembalikan barang hilang, itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk.
Juga Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti orang pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ya, para peramal-peramal, itu semuanya ya. Sebab jika kamu berbuat demikian, kamu minta-minta kepada selain Allah itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa besar. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini saya mau berbagi tipsnya. Kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab. Tapi langsung introspeksi diri dulu. Karena semua ujian kalau datang, itu dalam bentuk teguran dari Allah. Apa saja. Maka yang pertama, astagfirullah. Lalu berdoa sama Allah. Sholat taubat. Minta, ya Allah, kalau permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Selesai itu sebenarnya. Tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya. Lalu kita ribut, kita bertengkar, kita ribut. Tidak ada manfaatnya. Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita. Kita harus lebih ke situ melihatnya. Karena di sini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sehat, kita lagi banyak nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Minta dan bersyukur padanya, selesai urusannya. Makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang sakit, lagi ada musibah, difitnah orang dan segala macam, harta kita diambil, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka langsung introspeksi diri, muhasabah, sholat, taubat, istighfar, selesai urusannya. Ya. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang bunyinya, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala atau apapun yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintamu jika memang orang-orang itu benar. Jadi maksudnya semua selain Allah makhluk. Kita sama malaikat sama, kita sama jin sama, kita sama matahari dan bintang-bintang sama, kita sama udara, sama air, semuanya sama. Ciptaan Allah, makhluk. Allah jadikan mereka fasilitas justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita minta-minta pada benda-benda ini. Kan gitu. Ini sayang sekali kalau orang tidak faham. Banyak orang di negeri kita ini, dalam sholat mereka mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam minta kuburan sebelah masjid. Tolong sembuhin saya, tolong mudahin urusan saya, tolong mudahin jodoh saya, tolong bukain rezeki saya. Lalu mana komitmen tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Ya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita doa yang luar biasa dalam meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya pada Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Tali sendal minta sama Allah. Ini saya singgung waktu di awal kita bahas buku ini ya. Banyak orang kadang-kadang mau berdoa tapi yang dianggap besar saja. Itu pun kalau sudah mentok di manusia nggak bisa, baru minta sama Allah. Ini sakit nih, pergi dokter 1 nggak sembuh, 2 nggak sembuh, 3 nggak sembuh, 30 dokter nggak sembuh, baru sholat tahajud, baru umroh, minta doa di tawaf. Kenapa nggak dari awal sholat tahajud dan umroh, baru nanti Allah mulain dokter dan resep yang cocok, itu yang benar. Makanya nggak sembuh-sembuh, masalahnya nggak selesai-selesai, gitu kan? Karena dia nggak kembali kepada Tuhannya Allah. Yang lainnya semua makhluk penyebab saja, gitu kan? Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf 197, "Walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun." Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu jimat-jimat, ya hati-hati ya. Saya pernah bahas masalah ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu di Kemang ada satu pengajian, itu satu ibu keluar, dia liatin saya, Ustaz ini kalau seperti ini jimat bukan?
Rupanya dia keluarin kayak satu map kecil warna biru, dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Betul saya buka saya sudah tahu itu jimat. Karena bahasa Arab huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bebek, gambar apalah. Tidak pernah Nabi ajarin ini. Ya gitu, ditulis macam-macam. Untuk apa ini Bu katanya? Itu dibayar loh, mau 5 juta atau berapa? Kertas fotokopi gitu kan. Kemudian dia bilang ini untuk supaya saya suami langgeng. Memang ada hubungannya sama kertas itu? Wah, ada hubungannya. Berdoa sama Allah dan di alam manusia Allah sudah kasih. Mau pasangan suka sederhana kok. Tatapan matanya syahdu, lisannya santun, tangannya ramah, baik, tulus. Selesai orang suka gitu. Tidak usah lintas alam bawa foto ke dukun, suruh jin yang datang. Untuk apa? Kesyirikan kepada Allah. Itu kan lintas alam, penjahat dimasukin ke rumah gitu kan. Itu kan tidak perlu semuanya. Itu contoh-contoh dan banyak sekali masalah ini. Saya juga pernah itu hari di puncak mampir di satu restoran. Mampir tidak sekali sama teman saya gitu. Dia kebetulan kenal pemilik restoran cukup besar. Kemudian saya sholat di musolahnya karena masjid cukup jauh dan kami lagi musafir waktu itu. Terus sholat. Begitu sholat di musolah ada satu bingkai, mungkin seperti lukisan di belakang kita ini, tapi ditutup kain hitam di depan mihrabnya gitu. Terus saya curiga, saya panggil Pak ini apa ini Pak? Oh ada orang di sini orang pintar kasih. Untuk apa? Untuk laris usaha, saya bilang gitu. Dia bilang iya Ustaz. Coba buka Pak. Salah satu syaratnya gak boleh buka kain hitamnya itu. Ya. Coba buka, saya tidak apa-apa, Bapak gak usah khawatir. Saya insya Allah jamin tidak apa-apa. Mungkin dia diancam kalau buka nanti kualat lah apa, Allahu alam. Buka, begitu buka, saya tahu tuh tulisannya. Subhanallah ini pernah terjadi juga di Irian waktu itu. Saya lagi dakwah ke sana. Ada satu pengusaha muslim di sana. Dia karena saya jelasin masalah jimat-jimat ini nggak boleh segala macam. Dia bilang Ustaz bisa ke toko saya nggak? Tokonya Masya Allah laku memang gitu besar. Tapi ada satu di ruangan ayah dia. Dia bilang Ustaz tolong lihat di belakang pintu kamar orang tua saya itu ada kertas. Itu kertas sudah butek banget, udah tua, coklat, udah sobek-sobek, udah lama. Ini saya curiga karena bahasa Arab dia bilang. Terus saya coba lihat. Saya bukan ngomongin diri Bapak Ibu sekalian. Dari SD saya sudah belajar bahasa Arab. Tapi saya nggak tahu isinya apa. Bahasa Arab. Saya coba baca apa ini gitu. Bolak-balik saya. Ternyata setelah saya teliti mungkin cukup lama 15 menit mungkin. Itu bahasa Indonesia tapi diarabkan. Ya makanya tidak saya temukan dalam bahasa Arab ini apa. Jadi waktu saya lihat itu di sana itu ini adalah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Lalu disebut sama dia namanya dan nama nggak jelas juga, nama apa gitu. Dan ini nama anjingnya. Iya, siapa yang taruh di tokonya akan lari, siapa yang taruh di rumahnya tidak akan diganggu penjahat dan sebagainya. Ini khurafat semua. Apa punya kertas itu? Gak ada hubungannya sama sekali. Jadi hati-hati sekali, ya. Jadi nggak perlu semua itu ya. Maka minta selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal mudah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Ya Allah tolong selamatkan saya dari orang ini. Ya Allah mudahkan bagus saya rezeki itu. Selamatkan saya dari ini dan itu kan bisa gitu. Saya ulangi ya. Di sini firman Allah SWT dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Selanjutnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Al-Hajj ayat 11 sampai ayat 13 yang bunyinya wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun ma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin yad'u min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u ma la yanfa'u dzalika huwad dhalalul ba'id yad'u laman darru aqrabu min naf'i la bi'sal mawla wa la bi'sal 'ashir. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi saja. Maksudnya hanya asal-asalan ya. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, tetap beribadah kepada Allah. Dan jika ia ditimpa satu bencana, ujian berbaliklah ia ke belakang, malah tambah jauh dari Allah. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Padahal kalau dia sedang ada ujian, tadi saya bilang langsung kembali kepada Allah. Clear sebenarnya kalau kembali kepada Allah, langsung wudu, sholat taubat, berdoa. Clear. Ya, dengan rugilah orang itu kalau dia begitu dia diuji ujian lalu dia malah kembali ke belakang tidak menyembah Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat. Bentar lagi nanti kita akan lihat bagaimana
Allah menggambarkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah sabar. Agar kita terus mengejar keutamaannya. Bukankah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ini salah satu contoh, nanti akan kita lebih dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu, kata Allah, akan mendapatkan balasannya nanti tanpa ada hitungan lagi. Mungkin ibu dan bapak sabar dengan sakit 3 hari demam. Bisa saja Allah ganti dengan setahun sehat, 2 tahun sehat. Tidak ada balasan Allah itu. Ya, misalnya kita sabar dengan 1 kali lapar, berarti nanti dikasih 1 kali makan. Tidak seperti itu. Tapi balasannya tanpa ada lagi hisapnya. Itu kita selalu renung-renungi, oh ternyata keutamaan sabar itu banyak ya yang saya bisa dapatkan. Ya. Dalam buku ini juga akan dirincikan insya Allah. Ya, masalah keutamaan-keutamaan sabar itu apa saja yang kita dapatkan. Itu contohnya. Jadi kita renungi begitu. Kemudian ikhtiar, mencari jalan keluarnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sedang datang ujian, apa saja gangguan orang utang gak bayar, kita digibah, digunjing, difitnah, diganggu, ya. Teman-teman kita sekarang di Palestina lagi dijajah wilayahnya, apa saja, ya. Baik dari orang terdekat kita, kadang-kadang ada gangguan datang, ujian datang di pasangan hidup kita. Dari pasangan hidup, kadang-kadang dari ipar, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari anak sendiri, ya. Ada orang yang dibuat stres dengan anaknya sendiri misalnya. Ujian dari Allah SWT. Gimana caranya? Sabar. Terima dulu Allah sedang menguji saya dengan ini. Tapi ikuti dengan poin setelahnya. Ikhtiar mencari jalan keluar. Nah ikhtiar ini berdoa. Kemudian coba cari inti permasalahannya apa. Lalu didiskusikan. Bermusyawarah. Konsultasi sama pakarnya. Nah itu namanya sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau Bapak Ibu pilih setengahnya saja. Kayak misalnya udah deh Allah uji saya sama penyakit, udah saya nggak usah berobat. Nah itu bukan sabar namanya. Karena ibu cuma mengambil setengahnya. Harusnya diterima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Kita utangin orang, dia nggak bayar. Bukan berarti ya sudahlah dia nggak mau bayar, saya nggak usah nagih. Nggak, nagih, nggak apa-apa. Tagih lagi, ingatkan lagi. Nggak ada masalah. Dia belum bayar, nggak apa-apa. Terima sebagai keputusan Allah. Berarti kita tagih lagi. Ya, seperti itulah. Berapa tahun pun dia tidak bayar, nggak ada masalah. Bagi kita itu adalah ujian dari Allah. Toh, kalau kita pertemukan total utang itu dengan rezeki yang Allah kasih dari oksigen yang kita bisa hirup. Tiap hari kita makan, minum, umur masih dikasih. Mungkin pasangan hidup ada, anak-anak ada. Sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang datang. Dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk meyakini semua ujian akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu akan ada kemudahan. Coba Bapak Ibu renungi deh dalam hidupnya selama ini apa yang pernah dilalui dari ujian. Dan lihat waktu pertama, ingat waktu pertama kita ditimpa, kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Mentok di situ. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian selesai. Berapa banyak permasalahan kita dalam hidup sehari-hari dari hal yang kecil. Lapar, lalu hilang laparnya. Haus, lalu hilang hausnya. Ngantuk, capek, lalu kita hilang. Kita pernah sakit flu, demam, sakit gigi, terus hilang gitu kan. Gangguan orang terus kita ini. Terus keadaan ekonomi mungkin terpuruk, terus tiba-tiba jadi membaik. Berapa banyak permasalahan dalam hidup kita yang harusnya jadi pelajaran dan pengalaman hidup. Ternyata kita temukan jalan keluarnya. Kenapa pada saat datang ujian sekarang setelah punya pengalaman sekian kali, kita masih bergerutu, masih berkeluh kesah. Toh kita tahu ternyata ada yusrahnya. Setelah usr ada yusrah, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal siapa yang beruntung karena pada saat ujian sedang datang dia terima sebagai putusan Allah sehingga dia mudah melaluinya dan akhirnya maksimal meraih pahala. Karena ibu dan bapak sekarang kalau sedang diuji sama Allah, misalnya kita bangun tidur tadi tiba-tiba flu, kita mau ngoceh bagaimanapun tetap harus dilalui. Mau nggak mau, kan gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kita gerutu itu nggak ada manfaatnya, nggak memberikan apa-apa buat kita, gitu kan. Makanya Umar bin Khattab saya ingatkan kembali berkata statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan orang diuji itu melalui, atau ada 2 jenis orang yang diuji. Yang pertama yang sukses, yang kedua gagal. Yang sukses ini adalah orang yang bisa menerima keputusan Allah itu. Maka dia akan dapat pahala, karena dia tahu ini Allah melihat dia, Allah mengetahui ujian tersebut.
Maka dia dapat pahala. Yang kedua, dia mudah melaluinya. Karena dia tahu ini ujian, dia lalui saja. Dia nikmati prosesnya. Dan juga dia akan temukan jalan keluarnya. Ini yang sukses. Yang kedua, gergutu. Nggak bisa nerima. Kenapa ini, kenapa itu. Semua orang disalahkan. Dia tidak kembali kepada akidah, keyakinan sebagai seorang muslim. Dan Allah sudah datangkan ujian. Yang ada di depan kita ini cuma penyebab saja. Maka dia akan dapat dosa karena dia pungkiri takdirnya Allah. Dia sulit melaluinya. Karena dalam proses melaluinya semuanya ngeluhkan kenapa. Gitu. Kalau diuji setahun terus dia gerutu. Dan dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi gak ada pilihan memang kita kalau ada ujian. Ini solusi yang terbaik. Nah ini yang sedang kita bahas tentunya. Dan kita sudah titik beratkan pada pertemuan kita yang lalu tentang definisi sabar dari halaman 7 sampai halaman 12 ya. Itu yang saya reviewkan kembali supaya kita ingat ya. Sekarang kita masuk di halaman 13 tentang sabar dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah yang turun sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas ya. Dan juga bayinatin minal huda, penjelasan terhadap semua yang dibutuhkan untuk mendapatkan petunjuk atau menjadi petunjuk dalam kehidupan. Maka dijelaskan sabar dalam Al-Quran Karim. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah sabar agar kita jadikan sebagai perangkat hidup kita. Ya. Saya bacakan, penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW untuk bersabar dalam banyak ayat di dalam kitab sucinya yang mulia, ya, kitab suci yang mulia. Jadi dimulai perkataan yang menarik sini ya. Bukan penulis bilang Allah memerintahkan dalam Al-Quran orang-orang beriman bersabar. Tidak, langsung Allah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW untuk bersabar. Kalau Nabi Muhammad aja disuruh bersabar, apalagi kita umatnya. Kita akan ikut dengan beliau gitu ya. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ini salah satu ulama bernama Ibnu Taimiyah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tanda kutip sabar dalam kitab sucinya lebih daripada 90 tempat. 90 kali dalam Al-Quran diulangi perintah sabar ini. Dan bersabar itu hukumnya wajib berdasarkan ijma' umat ini. Jadi kalau ibu dan bapak sedang diuji, sabar itu bukan opsional, tapi kewajiban. Ijma', kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Karena kalau tadi saya jelaskan, kalau ibu dan bapak juga tidak sabar, nggak akan dapat solusinya. Nggak ada solusi lain, gitu kan? Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana definisi sabar itu. Selanjutnya dikatakan sabar memiliki sejumlah bentuk dalam kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim juga nama seorang ulama dan ini muridnya Ibnu Taimiyah tadi. Dalam kedua kitab beliau, Udda Sabirin dan Madarijis Salikin. Dan di sini kata penulis saya ingin menyebutkan sebagian darinya sebagai contoh. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kepemimpinan di dalam agama Islam dengan sabar dan yakin. Mau jadi pemimpin memang harus sabar. Banyak ujiannya, ya. Setiap sesuatu atau fasilitas yang kita inginkan akan ada ujiannya. Ya. Sehingga tidak semudah itu yang kita bayangkan bisa kita dapatkan lalu kita melaluinya tanpa ada ujian sama sekali. Ya. Dan harus diikuti dengan keyakinan di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Sajadah ayat 24. Itu disebutkan di poin pertama di halaman 14 ya. Yang berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi ada dua hal yang digabungkan di sini. Kalau mau jadi pemimpin, kata kunci kesuksesannya adalah tadi bersabar dan juga penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan ujian tersebut kecuali dengan hikmahnya. Kalau ibu masih ingat pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada diriwayatkan beberapa sahabat Nabi dan itu bahkan dinukil dari seorang sahabat Nabi pada saat mereka lagi disiksa di Mekah. Ini lagi digebukin.
Lalu orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi orang-orang muslim ini berdarah, terikat, terzalimi luar biasa. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri nggak bisa buat apa-apa pada saat itu karena belum punya kekuatan. Maka waktu orang-orang kafir ini mengatakan, kami akan memberhentikan siksaan kami hari ini bukan karena kasihan sama kalian, tapi karena kami sudah jenuh. Besok kami akan kembali siksa kalian lagi. Apa jawaban orang-orang muslim dalam kondisi tergeletak, diikat? Itu luar biasa iman mereka pada saat itu. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan kalian kepada kami untuk melakukan ini sebagai ujian buat kami. Maka kami akan bersabar. Mereka sabar, mereka nikmati prosesnya. Itu luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang beriman itu akan menyukai prosesi ujian itu sebagaimana kalian menyukai kenikmatan. Gitu. Jadi mereka tahu kalau ada ujian itu akan ada datang banyak sekali pahala. Dan juga seperti orang kalau di ujian seperti apa sih? Kalau di sekolah ujian akan naik kelas. Orang kalau di kantor ikut pelatihan ujian akan naik jabatan. Nah seperti itu. Sebenarnya di ujung jalan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Apa saja yang Bapak Ibu sedang melalui sebuah ujian, yakinlah di ujungnya itu ada sesuatu yang Allah siapkan. Tinggal kita berhasil atau tidak. Ya, itu poin yang perlu kita garis bawahi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan, niscaya dapat diraih kepemimpinan dalam Islam. Dan Allah buktikan itu. Nabi Muhammad SAW bersabar 13 tahun. Beliau pada saat melihat Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita pertama mati syahid dalam Islam. Dia dulu terposisikan sebagai budaknya Abu Jahal. Sama suaminya bernama Yasir. Dua-duanya beriman kepada Nabi SAW berikut dengan anak dia, anak mereka namanya Ammar. Semua ini sahabat yang mulia. Ammar waktu itu kalau tidak salah masih umur 9 tahunan. Ya. Maka Sumayyah ini dalam kondisi hamil, Abu Jahal pegang tombak kecil. Dan dia berkata, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad. Atau kalau tidak saya akan tusuk perutmu dengan ini. Ini orang lagi hamil, mau ditusuk perutnya. Dan di bawah terik matahari lagi diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama Allah. Tetap aja. Lalu Abu Jahal menusuknya. Mati. Mati syahid gitu. Kemudian Yasir berusaha mau bela istri yang nggak bisa. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Waktu Nabi SAW lewat, karena belum punya kekuatan. Maka apa jawaban beliau? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir. Karena janji kalian, jawaban kalian ini adalah surga. Dan orang-orang yang merasakan siksa, gangguan. Kita kasih contoh siksaan begini supaya nanti yang lain-lain ini hanya sekedar gosipan dari orang, hanya sekedar utang belum bebas. Itu kecil. Lihat teman-teman kita di Palestina, tuh rumahnya hancur. Ya. Bagaimana keluarga mereka mati depan mata mereka. Berita terbaru kemarin ada satu bapak, istrinya sudah meninggal. Empat anak perempuannya masih kecil-kecil semua, masih beda-beda setahun. Ya. Dari 14 tahun sampai 10 tahun. Semuanya meninggal depan mata dia. Dia dibungkus kain kafan. Mati semuanya gitu kan. Tapi mereka subhanallah lalui dengan terima. Gitu. Mereka tetap mau pertahankan wilayah mereka. Mereka merasa mereka punya hak. Mereka laluin. Ada satu bapak. Jawabannya luar biasa gitu. Di belakang bangunan rumahnya yang sudah runtuh. Di situ toko dia. Di situ rumah dia dulu. Keluarganya. Sudah meninggal semua. Tinggal dia sendiri. Ditanya oleh seseorang diwawancarai, kenapa? Bagaimana caranya anda lalui ini? Dia bilang ini takdirnya Allah. Allah sedang mendatangkan ujian ini kepada kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Mereka sudah mendahului saya ke surga. Saya juga akan menyusul. Bagaimana dengan harta kalian? Harta anda yang sudah hancur semua ini. Rumah hancur, toko-toko hancur. Dan di Gaza sudah nggak bisa mau hidup apa. Gaza itu sekarang sudah divonis kota nggak layak huni udah. Nggak ada apa-apa, hancur semuanya. Gitu kan. Tapi dia mengatakan, bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat hambanya? Tidak mungkin orang meninggal sampai semua rezekinya diberikan. Maka saya tahu rezeki saya akan datang. Tidak mungkin luput, gitu kan? Dan saya akan terus melalui kehidupan ini sampai ajal datang. Jadi orang yang sudah faham itu beda. Orang yang sudah faham, dia beda, dia bisa melaluinya. Karena sekali lagi kalau ujian sedang datang, kita nggak punya opsi lain. Kalau kita bangun sakit, atau kita lagi di jalan tiba-tiba ban mobilnya pecah, atau apalah ya, gangguan tiba-tiba datang, itu kita tidak punya opsi lain. Kecuali tadi kita menerima sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar, kita cari jalan keluar. Ingat, menagih utang, melaporkan ke pihak keamanan, itu masuk dalam sabar ya.
sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya, seperti itulah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sabar bersama takwa termasuk di antara sebab-sebab kemenangan dan keteguhan. Kalau tadi di poin pertama, sabar dengan keyakinan. Yakin Allah tidak datangkan ujian ini kecuali dia tahu ujian ini memang bisa saya lalui gitu kan. Maka seperti juga tanda kutip ya, panggilan dari Allah untuk ayo lebih dekat diri kepada saya akan kasih kamu jalan keluar gitu ya. Karena kita kalau lagi diuji Bapak Ibu sekalian, kita lebih mudah menangis, lebih mudah untuk mau khusyuk dalam sholat gitu kan. Oh lebih luar biasa dalam doanya. Mungkin kalau kita lagi sehat-sehat saja tidak bisa kita berdoa seperti itu. Sedahsyat kita kalau sedang ada ujian gitu ya. Jadi Allah sedang tarik kita untuk dekatkan diri kepada dia. Tinggal minta, karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah dan bisa memberikan jalan keluar hanya Allah, maka Allah akan kasih. Selesai, sesederhana itu sebenarnya ya. Dan di poin kedua ini adalah digabungkan antara sabar dan ketakwaan. Maksudnya, kalau justru datang ujian, selain kita jadikan sabar, terima sebagai keputusan Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, itu supaya ibu dan bapak bisa segera mendapatkan jalan keluarnya, solusi terbaiknya, bertakwa. Artinya justru di saat-saat genting itu lebih dekat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Ya, bukan justru kita makin melanggar. Ya, harusnya kita lebih dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, takwa artinya patuh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Jadi apa yang orang niat buruk kepada Bapak Ibu tidak akan berhasil gitu ya. Selama kita menggabungkan dua hal ini. Kita terima sebagai ujian Allah, lalu kita menjaga, jadikan momentum itu justru makin dekat kepada Allah. Saya pernah kasih contoh ini supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu lagi mau ngajukan sesuatu di perusahaan misalnya, supaya dinaikkan gajinya contoh, atau jabatannya, dan kita sudah ngajukan ke dirut kita, proposal atau permohonan untuk dinaikkan jabatan kita. Kira-kira kita menjadi staf atau pegawai yang lebih baik, yang lebih patuh dengan peraturan perusahaan, atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan? Hah? Kan pasti kita kalau mau supaya proposal kita itu diterima, pasti kita makin tunjukkan prestasi, makin tepat datang, ya, makin bagus pekerjaannya, sehingga dirutnya itu akan menilai, oh orang ini pantas untuk diberikan. Tapi kalau dia telat datang, dia malah ugal-ugalan, mana mau diterima. Nah sebenarnya takwa itu seperti itu, supaya mudah memahaminya. Jadi makin ada ujian, makin dekat kepada Allah. Makin sholat malam, makin sholat duha, makin berdoa, makin sedekah. Ya, ada salah satu jemaah kami, di salah satu wilayah di Indonesia ini, Masya Allah setelah dia dengarkan ceramah tentang bab keutamaan sedekah. Kebetulan kami pernah sampaikan lengkap bedah buku ya tentang keajaiban sedekah. Itu luar biasa. Salah satunya dia akan mendatangkan solusi dari permasalahan yang. Jadi kalau Bapak Ibu mau ringkas supaya cepat menemukan jalan keluar, sedekah salah satunya. Karena kata Nabi SAW, obati penyakit kalian atau orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dalam riwayat lain, penuhi dan percepat hajat kalian dengan sedekah. Jadi makin banyak dikeluarkan, maka makin cepat permasalahan selesai. Dia bilang, Ustaz, saya praktekin. Hampir setiap ada masalah, saya tidak bisa menemukan jalan tercepat seperti sedekah. Saya bahkan seperti orang ketagihan. Ada masalah, saya makin bersedekah. Belum selesai, saya sedekah lebih besar lagi. Dan jumlahnya tidak dibayangkan gitu ya. Sesuatu yang sangat besar. Dia keluarkan, dan selesai urusannya. Dan Masya Allah, Allah gantikan dari sumber-sumber lain, ya rezeki-rezeki yang datang. Ini salah satu contoh bentuk ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kata beliau, perhatikanlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam, berupa kemuliaan dan kekuasaan mapan di muka bumi. Sedangkan peristiwa yang terjadi padanya di istana Al-Aziz atau penguasa Mesir pada saat itu, semuanya dengan sebab kesabaran dan ketakwaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Yusuf ayat 90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf surah yang paling masyhur dalam Al-Quran karena Allah mengatakan di dalamnya ada kisah yang terbaik. Dia masih kecil, saudara kandungnya sendiri yang merasa hasad dengan dia, kenapa Nabi Yakub lebih perhatian, maka akhirnya dia dilempar di sumur dalam kondisi dia masih kecil. Dan dia terima itu sebagai sebuah keputusan. Nabi Yusuf tahu ini adalah ujian. Maka dia pun bersabar. Dengan dia bersabar sambil berdoa kepada Allah SWT, tidak berlalu berapa lama tiba-tiba ada satu kafilah lewat, lalu menurunkan timba atau wadah. Mereka kira ada air, ternyata berat, waktu diangkat ada anak kecil. Dan di masa itu ada pasar perbudakan. Kelirunya kafilah ini bukan mereka cari tahu di mana keluarganya dikembalikan, enggak. Tapi mereka lebih berpikir ke uang, gitu kan. Maka mereka segera ambil dibawa ke pasar perbudakan di Mesir. Waktu itu mereka adanya di wilayah Palestina, ya. Lumayan jaraknya pada saat itu lumayan jauh. Kalau sekarang sih dekat karena Palestina sama Mesir berbatasan saja. Maka mereka pun segera bawa ke Mesir, dijual di pasar budak, buru-buru supaya laku. Sebelum datang keluarganya anak ini yang cari tahu. Mereka tidak tahu sebenarnya Allah punya satu ya strategi di situ untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Karena kalaupun dikembalikan kepada Nabi Yakub di masa itu, tetap saudaranya hasad sama dia. Maka Allah selamatkan, dibawa ke pasar di Mesir karena anaknya tampan, kelihatan anak yang terjaga, terawat anak ini. Di pasar budak, biasanya budak itu tidak terawat segala macam. Maka ada satu orang yang terhormat di Mesir membeli dia. Dibeli kemudian dipajak tinggal di dalam istana Raja Mesir. Ini luar biasa gitu. Allah selamatkan. Dan kebetulan waktu itu dia sama istrinya nggak punya anak. Maka dia bilang sama istrinya, pelihara baik-baik anak ini. Ya, mungkin bisa membantu kita atau bisa menjadi anak kita. Karena kita belum punya anak. Maka dirawatlah oleh sang ratu tersebut, gitu kan. Dan dia pindah dari rumah yang biasa, ya, dengan kesabaran dia ke istana raja. Tumbuh besar dalam kondisi aman. Karena jauh dari saudara-saudaranya. Sampai dia remaja, dia dewasa. Terjadilah tentu kisah yang sangat masyhur ya. Karena ibu majikannya sendiri suka sama dia. Kemudian dia bersabar gitu kan. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh sang perempuan ini. Masuk dalam kamarnya, ditutup pintunya. Lalu ditawarkan untuk berzina. Dia berusaha lari. Menghindari wanita ini. Sampai wanita itu menarik bajunya dari belakang. Sehingga sobek baju tersebut. Begitu tiba di pintu dan dibuka ternyata suaminya datang. Lalu dia dengan gampangnya mengatakan, apa balasannya bagi orang yang mau mengganggu istrimu? Lalu si raja ini bingung mau pecahkan bagaimana permasalahannya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, bukan saya, dia yang menawarkan dirinya. Saya tidak pernah mengganggu seperti ini. Nah, untung si raja ini bijak. Dia pun memanggil orang yang bijaksana di istana itu, suruh bagaimana menghakimi keadaan ini. Maka dikatakan kalau dilihat saja bajunya Yusuf. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti betul dia mau mengganggu. Perempuan itu mau menyelamatkan diri. Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, berarti betul dia yang dikejar. Tapi dia lari, ternyata ditemukan memang baju Yusuf sobek dari belakang. Maka sang raja mengatakan, sesungguhnya ini tipu daya kalian. Beristighfarlah, wahai para wanita, istighfarlah kepada Allah. Gitu kan? Kemudian Nabi Yusuf pun ya suruh pergi tetap dengan kondisi dan di kamar dia di istana itu, tapi karena ya istri raja ini tetap menginginkan dia dan tersebar berita di saat itu di satu Mesir kalau ternyata dia disukai oleh si ratu ini menyukai anak angkatnya sendiri, baru mereka mulai bicara para perempuan ini sepertinya ada masalah ini secara kejiwaan nih, kenapa bisa ratu suka dengan anaknya sendiri. Karena waktu itu belum ada foto, belum ada kamera, orang tidak tahu Nabi Yusuf ini seperti apa. Karena si ratu ini ingin menunjukkan kalau ini bukan salah saya loh. Yusuf ini terlalu tampan gitu. Maka bisa menggoda. Akhirnya dia undang semuanya, istri-istri pejabat pada saat itu di istananya, kemudian disiapin buah sama pisau. Lalu setelah mereka duduk semuanya menunggu hidangan, Yusuf disuruh keluar. Lewat aja depan ibu-ibu tersebut, mereka karena tampannya sampai potong tangannya sendiri. Tentu mungkin
Tidak masuk di akal kita kalau sekarang. Tapi perlu Bapak Ibu tahu memang Nabi SAW mengatakan sungguhnya Yusuf diberikan setengah ketampanan dunia. Jadi semua laki-laki digabung di muka bumi ini yang tampan-tampan saja ditaruh di satu sisi, Yusuf sebelahnya, Yusuf tetap lebih tampan gitu. Ini luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan sampai para ibu-ibu itu mengatakan ini malaikat ini. Ini bukan manusia. Entah gimana sudah tampannya beliau. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan waktu bertemu dengan Yusuf di kejadian Isra dan Mi'raj, sungguh memang betul dia diberikan setengah ketampanan dunia. Ya. Kemudian mereka mengatakan, oh ini malaikat bukan manusia. Ratu itu menimpal, itu tujuan dia. Inilah yang membuat saya tergoda. Kalian ngomong seenaknya aja, belum lihat orangnya gitu. Terus kemudian dia bilang lagi di saat itu di depan orang-orang, kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintahkan, maksudnya berzina, saya akan penjara dia. Ya, Yusuf mengatakan, penjara lebih saya sukai. Maka di penjara akhirnya Nabi Yusuf AS. Intinya gitu, di penjara, sekian tahun di penjara, dengan hikmah Allah SWT dia sabar. Ujian lagi datang. Ujian yang pertama tadi, dilempar oleh saudaranya di sumur, ya, kemudian dia lalui. Allah pindahkan ke istana. Di istana diuji lagi sama Allah SWT, ratunya suka sama dia. Ini ujian keimanan, dia tetap bersabar, gak mau terjerumus dalam dosa. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan waktu istri raja itu mengejar Nabi Yusuf, di ujung kamarnya dia ada patung yang mereka kultus di saat itu. Lalu si ratu ini ambil patung, ditutup patung itu sama kain. Kata Nabi Yusuf, subhanallah, engkau malu sama patung ini, tidak malu sama Allah gitu ya. Digituin sama dia. Yang jelas pada saat itu ujian datang. Allah tetap dia bersabar, tetap dia beribadah di penjaranya. Akhirnya Allah SWT muliakan. Rajanya mimpi melihat, ya mimpi ada sapi sehat memakan sapi yang kurus ya, dan beberapa macam jenis mimpinya pada saat itu. Lalu ditanya pada para pemusyawarah penasihat, tidak ada yang bisa. Lalu mereka isyaratkan kepada Yusuf, karena sebelumnya ada dua orang yang datang ke penjara menanyakan tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang soleh di penjara dan bisa menakwilkan mimpi. Maka ada dua orang yang datang menceritakan mimpinya dan berhasil seperti apa Nabi Yusuf takwilkan. Maka waktu terjadi raja mimpi, diingatkanlah ya, kalau ada seseorang yang di penjara, Yusuf itu pintar bisa menakwilkan mimpi. Raja bilang, coba tanyakan tentang mimpi saya. Ditakwilkanlah mimpinya. Setelah itu raja mengatakan, datangkan kepada saya. Saya ingin dia menjadi penasihat saya khusus gitu. Nah, ini juga anak angkatnya gitu. Maka dikatakan pada saat itu, coba tanya dulu, sebelum saya mau diangkat, dikasih jabatan apapun, bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangan-tangan mereka itu. Karena isunya Nabi Yusuf yang mau mengganggu mereka. Maka semuanya perempuan itu memberikan kesaksian, kami tidak pernah mengetahui hal-hal yang buruk. Yusuf cuma lewat, dia tidak potong tangan kami, dia tidak apa. Kami yang salah sendiri. Nah di saat itu ratu baru mengatakan, sekarang kebenaran harus disampaikan. Kalau memang saya dulu yang tawarkan diri saya dan dia termasuk orang jujur. Dia tidak mau memang melakukan. Maka setelah itu, karena dia bersabar, tetap bertakwa. Ini kan takwa ya. Dia tetap jaga kontrol dirinya walaupun dia dimasuk penjara. Walaupun ada karena kalau di secara akal-akal saya, kalau dia iyakan si ratu kemarin, hidupnya enak. Udah dia bisa biologis walaupun haram zina. Kemudian juga dia bisa dapat tinggal di istana. Pasti perempuan ratu itu akan bela dia. Tapi dia tinggalkan karena itu haram. Itu namanya bertakwa. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka akhirnya Allah muliakan dia. Lalu raja memanggilnya dan dikatakan dia diberikan jabatan. Itu Nabi Yusuf menjadi orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya beliau wafat di istana itu tentunya. Nah ini contoh saja bagaimana penyatuan antara ketakwaan dengan kesabarannya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang bersabar. Dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini bisa mendapatkan dua hal. Pahala melimpah dari sabarnya, dan juga amal apapun yang dia kerjakan karena dalam ujian, maka akan dilipat gandakan pahalanya.
akan dilipat gandakan pahalanya, ya. Jadi beda pahala orang yang beribadah di saat sedang ada ujian, sehingga dia melaluinya dengan sabar, dengan orang yang sedang tidak diuji, ya. Intinya makin berat sebuah ujian dan kita tetap beribadah, maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian itu datang. Tidak mungkin sama orang yang sholat subuh di Indonesia, misalnya rumahnya dekat masjid ini, jalan kaki, dengan orang yang di Rusia sekarang misalnya musim dingin, dinginnya -5, -10, tapi tetap ke masjid. Saya teman-teman kita muslim, Masya Allah di Rusia itu lagi salju, penuh semuanya. Mereka tetap sujud di salju itu, ya. Mereka tetap sholat subuh dingin sekali. Itu beda pahalanya, karena ujiannya lebih berat, gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak mengerjakan sebuah perintah agama dan melalui satu proses yang berat, kita ngantuk banget, tapi ingin sholat malam, lalu kita tetap berusaha sholat, ya. Dengan orang yang memang tidak bisa tidur, kemudian dia sholat malam, itu beda pahalanya, ya, sudah beda. Begitu juga dengan ujian, sama. Orang yang ringan beda pahalanya dengan orang yang sedang, ujiannya orang yang berat, itu beda semua. Akan ada sesuai dengan kadar ujian itu datang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan, yang seharusnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Kita selalu menggunakan sabar sebagai perangkat kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah SWT berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekadnya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu punya dua opsi, ya, bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Opsi yang pertama, pernah saya jelaskan itu, ibu murni dan bapak sekalian dendam. Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada orang ambil hak kita. Udah kita dendam. Ya Allah butain matanya. Misal. Pincangin kakinya. Apalah. Matikan dia. Contoh. Karena dia terasa terdolimi banget. Hartanya diambil misalnya. Atau dia disakiti, dirusak nama baiknya. Bisa. Dia terdolimi. Karena orang yang terdolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam Bapak Ibu sekalian. Allah kabulkan matanya buta. Bisa dapat apa? Gak ada. Cuma dendam saja. Bolehkah? Boleh. Karena dia terzalimi. Haknya dia. Gitu kan? Tetapi ada opsi yang lebih baik. Ibu dan bapak doakan agar dapat hidayah. Supaya dia dapat hidayah. Dia tahu kesalahannya. Dan kemudian Allah ubah dia. Dari sifat buruk itu menjadi sifat yang baik misalnya. Kalaupun dia utang. Supaya dia bayar. Dia bayar utangnya nih. Dia tersentuh secara keimanan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah. Mungkin kebetulan dia hadir di masjid dekat rumahnya. Lalu dia dengar ceramah. Lalu dia tersentuh. Dia merasa ya dia harus kembalikan hak kita misalnya. Dan setelah itu dia dapat petunjuk. Dia bisa menjadi orang yang saleh atau salihah. Maka kita panen pahalanya. Itu juga lebih baik. Dibandingkan kita hanya sekedar dendam saja. Nah seperti itu yang dimaksud di sini. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sungguhnya itulah yang harus menjadi sebuah tekad yang dipertahankan atau dilakukan, kata Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menggantungkan keberuntungan pada sabar. Tidak ada orang sabar yang rugi, tidak ada. Jadi jangan pikir, saya kalau sabar saya rugi. Enggak rugi. Justru untung. Ya, kalau orang sabar itu untung. Sekarang ada orang caci maki Bapak Ibu sekalian. Caci maki. Bapak Ibu enggak layani. Sebenarnya kita beruntung itu. Kita jadi enggak emosi. Kita jadi enggak dapat dosa. Malah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Karena kita coba bersabar, gitu kan. Itu berbeda. Karena selama kita tidak membalas seseorang yang menyerang kita, maka kita akan terus panen pahala. Baik dari dia, dari pahala-pahala dia akan diberikan kepada kita, atau memang Allah SWT akan berikan kita catatan pahala tambahan di buku amal kita. Allah SWT memastikan bahwasanya keberuntungan, kemenangan pasti didapatkan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Imran, karena Al-Imran surah nomor 3 itu 200 ayat. Nah ini ayat ke-200-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus Allah bilang lagi apa? Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan cuma sabar sekali. Jangan cuma sabar sehari atau sabar di awal saja pertengahan lalu kendor.
Tidak, kuatkan sabar itu sampai selesai permasalahannya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Mana beruntung diberikan kemenangan, ya. Yang keenam, Allah SWT memuji hamba-hambanya karena bersabar, sebagaimana Dia memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya dipuji di sini Allah menjadikan atau memberikan balasan maksimal kepada dia, solusi maksimal bagi dia, gitu kan? Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Ayyub. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah kita Indonesia itu sabar Ayyub, ya. Karena Nabi Ayyub ini sangat penyabar. Jadi kalau mau sabar, sabarlah seperti Nabi Ayyub karena sabarnya luar biasa gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ini yang saya ketahui ya sebatas ilmu saya. Nabi Ayyub alaihissalam itu dia menikah, awal pernikahan dia 20 tahun pertama. 20 tahun pertama, semuanya kenikmatan. Semuanya, tidak pernah ada masalah. Bahkan Allah karuniahi dia 12 orang anak dari istrinya ini laki-laki semua. Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar, ya. Laki-laki semuanya. Nabi Ayub sendiri tampan, tokoh masyarakat, seorang nabi, kaya raya, istrinya juga cantik, sempurna. Pokoknya kehidupan mereka ideal sekali. 20 tahun. Tahun atau hari pertama tahun 21, Allah Subhanahu wa taala datangkan ujiannya dalam 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Ujian datang dalam 3 hari, habis semuanya. Hari pertama ujiannya, 12 orang anak laki-lakinya lagi makan di satu ruangan, kayak ruang itu, rubuh atapnya, mati semua. 12 anak laki-lakinya mati semua dalam 1 hari. Bukan 1 2 ya, 12-nya semua. Dalam 1 hari, tidak punya anak langsung. Habis ceritanya. Kan orang mungkin mati anaknya 1 2, ini 12-nya semua mati. Hari kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan hama di perkebunan dan peternakannya, habis semua. Hari kedua jadi miskin, gak punya apa-apa. Karena masa itu kekayaannya di harta hewan ternak dan perkebunannya, habis semua. Di hari ketiga, Allah datangkan ujian.